Pengertian jahe. Jahe adalah tanaman jenis rempah-rempah yang memiliki nama latin Zingiber officinale. Tanaman jahe memiliki bentuk rimpang atau rizoma, yakni tumbuhan yang batangnya menjalar ke bawah permukaan tanah dan menghasilkan tunas dan akar baru di setiap ruasnya. Jahe ini berasal dari Asia Pasifik, tepatnya berada di daratan India dan Cina. Jahe sebelum dikenal sebagai obat hanya digunakan untuk bumbu dapur saja. Hingga di abad ke-11 di Cina, terdapat buku-buku kedokteran yang menjelaskan manfaatnya jahe. Saat itu kegunaan jahe untuk obat sangat populer dan harga jahe pun melonjak tinggi di Eropa. Saat ini di Indonesia ada 3 jenis jahe yang banyak dikembangkan secara intensif untuk tujuan obat herbal dan bumbu pelengkap. Di antaranya yaitu jahe merah atau jahe sunti, jahe gajah, dan jahe emprit. Ketiga jenis jahe tersebut diketahui memiliki kandungan penting yaitu minyak atsiri. Jahe merah atau jahe sunti memiliki kandungan minyak atsiri sebesar 2,58 sampai dengan 2,72%. Jahe gajah memiliki kandungan minyak atsiri sebesar 0,82 sampai dengan 1,68%. Dan jahe emprit memiliki kandungan sebesar 1,5 sampai dengan 3,3% minyak atsiri. Zat-zat aktif dalam minyak atsiri antara lain yaitu zingiberin, camphor, lemonin, borneol, sogaol, gingerol, zingeron, dan zat-zat antioksidan alami lainnya. Lebih lanjut, senyawa kimia aktif yang juga terkandung dalam rimpang jahe diketahui memiliki kandungan yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan, seperti gingerol, beta-karoten, kapsaikin, asam kafeik, kurkumin, dan salisilat. Ketiga jenis jahe itu umumnya dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan untuk minuman kesehatan. Adapun kandungan gizi dari per 100 gram rimpang jahe diantaranya yaitu energi 79 kilokalori, karbohidrat 17,86 gram, serat 3,60 gram, protein 3,57 gram, sodium 14 mg, zat besi 1,15 gram, potasium 33 mg, dan vitamin C 7,7 mg. Selain itu, jenis zat gizi lainnya yang terkandung dalam rimpang jahe walau dalam kuantitas rendah yaitu magnesium, fosfor, zinc, folat, vitamin B6, vitamin A, riboflavin, dan niacin. Selanjutnya, manfaat jahe bagi tubuh yaitu 1. Menyembuhkan penyakit pencernaan, 2. Meredakan nyeri sendi dan otot, 3. Mengurangi timbulnya alergi, 4. Mampu mencegah bakteri dan virus, 5. Mampu menguatkan imun tubuh. Selanjutnya, efek samping muncul jika jahe dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Yang pertama, gangguan pencernaan. Jangan pernah mengonsumsi jahe dalam keadaan perut kosong, karena jahe dapat menyebabkan lambung terstimulasi sehingga terjadi gangguan pencernaan. Kedua, masalah kehamilan. Mengonsumsi jahe berlebih dengan batas yang sudah ditentukan, yaitu 1.500 mg per hari, dapat meningkatkan risiko keguguran. Ketiga, pendarahan. Jahe memiliki sifat antiplatelet. Asupan jahe yang berlebih dapat menyebabkan pendarahan. Keempat, iritasi mulut. Ini juga disebut sebagai sindrom alergi mulut. Kelima, menimbulkan gas. Menurut National Center for Complementary and Integrative Health, jahe dapat memiliki efek samping gas dan kembung. Selanjutnya, kunyit atau kunir adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India, serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan.
Kunyit tergolong dalam kelompok jahe-jahean. Kunyit dikenal di berbagai daerah dengan beberapa nama lokal seperti turmeric, Inggris, kurkuma, Belanda, kunyit, Indonesia dan Malaysia, janar, Banjar, kunir, Jawa, koneng, Sunda, konyet, Madura, kunyit, komering. Kunyit merupakan salah satu bahan makanan dengan warna dan rasa yang khas. Tidak hanya menjadi bahan penyedap makanan, kunyit juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan yang didapat dari kandungan kurkuminnya dan minyak atsiri. Selanjutnya, kandungan kunyit. Beberapa kandungan zat kimia yang terdapat dalam kunyit antara lain arabinosa, fruktosa, glukosa, kalsium, kalium natrium, seng, zat warna kurkumin, dan minyak atsiri. Semua kandungan tersebut bermanfaat bagi tubuh. Zat kurkumin juga berperan dalam memberikan warna kuning jingga pada kunyit. Kunyit Indonesia mengandung senyawa yang berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid yang terdiri dari kurkumin sebanyak 10% dan bisdemethykurmin sebanyak 1-5%. Dan zat-zat bermanfaat lainnya seperti minyak atsiri yang terdiri dari keton sesquiterpen, turmeron, tumeon 60%. Kunyit juga mengandung lemak sebanyak 1-3%, karbohidrat sebanyak 3%, protein 3%, pati 8%, vitamin C 45-55%, dan garam-garam mineral yaitu zat besi, fosfor, dan kalium. Selanjutnya, manfaat kunyit. Kunyit memang sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia karena sering dipakai untuk membuat opor, nasi kuning, minuman kunyit asam, dan masih banyak lagi. Siapa sangka, selain untuk bahan masakan, kunyit juga bisa digunakan untuk membuat obat loh. Hal ini dikarenakan kunyit mengandung senyawa aktif berwarna kuning yang disebut kurkumin. Selain berfungsi sebagai zat pewarna dan bumbu masakan, kurkumin dalam kunyit juga berguna sebagai rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat. Karena itulah kunyit banyak digunakan sebagai bahan baku jamu atau obat tradisional untuk berbagai penyakit. Berikut manfaat kunyit bagi kesehatan. Yang pertama, anti peradangan. Kurkumin memiliki kandungan aktif seperti antioksidan dan zat antiinflamasi yang dapat meredakan nyeri dan menurunkan demam. Faktanya, dalam dosis yang tepat, kurkuma bisa menjadi obat anti peradangan yang lebih efektif dari obat inflasi lainnya. Yang kedua, mencegah dan mengobati kanker. Ada banyak penelitian yang diterbitkan menunjukkan bahwa kurkumin dalam kunyit dapat memerangi kanker payudara, prostat, paru-paru, hati, pankreas, dan masih banyak lagi. The Truth About Cancer menunjukkan bahwa penduduk di negara-negara yang mengonsumsi kunyit sekitar 100 hingga 200 mg setiap harinya dalam jangka waktu lama menunjukkan tingkat yang lebih rendah adanya serangan jenis kanker tertentu. Yang ketiga, menghilangkan rasa nyeri. Dikutip dari Turmeric for Health, kunyit memiliki sifat analgesik yang bekerja untuk mengurangi nyeri di beberapa bagian tubuh. Nah, buat para cewek-cewek yang suka minum kunyit asam untuk menghilangkan rasa sakit ketika datang bulan, itu nggak salah kok. Kandungan kurkumin dalam kunyit dapat menghambat produksi hormon prostaglandin yang menyebabkan peradangan serta nyeri.
Itulah kenapa kunyit dinilai mampu mengatasi nyeri haid. Yang keempat, mencegah dan mengobati diabetes. Kurkumin dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah untuk mencegah dan mengobati diabetes tipe 1 dan 2. Antiinflamasi dan antioksidan yang ada pada kurkumin juga dapat menekan kadar insulin serta menstabilkan gula darah dan lemak darah. Selanjutnya, efek samping kunyit. Berikut sederet efek samping kunyit yang perlu kita waspadai. Yang pertama, iritasi pencernaan. Meski baik untuk pencernaan, kunyit dapat mengiritasi pencernaan jika dikonsumsi berlebihan. Pasalnya, kunyit memiliki efek yang mampu merangsang lambung untuk memproduksi lebih banyak asam. Yang kedua, sakit kepala dan mual. Efek samping kunyit berupa sakit kepala dan mual bisa terjadi saat kunyit dikonsumsi dalam dosis tinggi, misalnya di atas 450 mg. Yang ketiga adalah kontraksi. Wanita hamil harus menghindari konsumsi kunyit. Rempah ini diyakini dapat merangsang kontraksi rahim sehingga bisa meningkatkan resiko kelahiran prematur dan keguguran. Selanjutnya, temulawak. Temulawak atau biasa disebut Curcuma xanthorrhiza adalah tumbuhan obat yang tergolong dalam suku temu-temuan Zingiberaceae. Ia berasal dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa, kemudian menyebar ke beberapa tempat di kawasan wilayah geografi Malaysia. Saat ini, sebagian besar budidaya temulawak berada di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kandungan temulawak berisi senyawa-senyawa yang memiliki kandungan aktif secara fisiologi, yaitu kurkuminoid dan minyak atsiri. Kandungan kurkuminoid dalam temulawak berfungsi sebagai antibakteria, anti kanker, anti tumor, serta mengandung antioksidan. Kandungan kurkuminoid dalam temulawak berkisar 1-2% dan kandungan minyak atsiri dalam temulawak berkisar 3-12%. Kemudian, adapun manfaat dari temulawak yaitu: pertama, menetralkan racun, 2, menghilangkan nyeri, 3, antibakteri, 4, mencegah perlemakan dalam sel-sel hati, 5, antioksidan, 6, menurunkan kolesterol, 7, menurunkan trigelisida atau lemak yang banyak ditemukan dalam darah, 8, meningkatkan produksi ASI pada ibu yang menyusui. Dan yang terakhir adalah temulawak dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan pangan, antara lain simplicia, tepung pati, minuman instan, kue kering, manisan, mie, kerupuk, stik, cake, dodol, dan permen jeli.